Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengendalian keuangan. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmeka Putra, SC MSI, sebagai dosen mengampu pada mata perkuliah akuntansi keperilakuan. Langsung ke materi. Pentingnya manajemen keuangan. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Cara lain untuk memperbaiki laba neto adalah mengurangi biaya tanpa menundukkan konsekuensinya. Lalu ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau returns, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Lalu materi pengendalian terpadu, ada tiga tahap proses administratif dalam implementasi pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Nah, aspek-aspek dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Masalah-masalah dari perencanaan, tas menjadi kunci pengendalian yang efektif. Lalu yang kedua ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Lalu yang ketiga ada interaksi, yaitu interaksi pengendalian. Perencanaan operasi dan aktivitas umpan balik telah identifikasi sebagai tiga aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Ketika masing-masing dimensi ini dibahas, akan tampak bahwa dimensi-dimensi tersebut bukanlah aktivitas-aktivitas yang terikat. Lalu ada faktor-faktor kontekstual. Nah, dalam proses mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer sebagai apakah pendapat seorang manajer lebih penting dibandingkan dengan pendapat manajer lain. Nah, faktor-faktornya yaitu yang pertama ada ukuran, yang kedua stabilitas lingkungan, yang ketiga motif keuntungan, dan yang keempat faktor-faktor proses. Lalu materi pertimbangan-pertimbangan pada perencanaan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Suatu evaluasi yang pragmatis terhadap keberhasilan secara kolektif seharusnya dapat menilai pencapaian keuntungan yang terjadi. Nah, hal-hal yang harus dilakukan dalam pertimbangan perencanaan, yang pertama yaitu mengantisipasi terhadap konsekuensi logis, yang kedua merelevansi dengan teori agensi, yang ketiga pengelolaan perubahan. Lalu ada materi pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Namun, mengejar peluang dapat menempatkan bisnis pada resiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan integritas perusahaan. Nah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan membangun yang pertama sistem pengendalian diagnostik, yang kedua membangun sistem kepercayaan, yang ketiga membangun sistem batasan, yang keempat, membangun sistem pengendalian interaktif. Dan yang terakhir, penyeimbang pemberdayaan dan pengendalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.